nama Tuhan kita boleh ada sampai hari ini, di akhir bulan Desember, di akhir tahun ini kita boleh ada. Itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita mau datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur buat kebaikannya, buat penyertaannya selama 1 tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada ku Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. kami mau mengangkat tangan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. kami mau terus percaya Terima kepada kasih. Oh, Kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atas kami Tuhan. berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat penyertaan-Mu kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi bersyukur buat semuanya Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang siap untuk memuji-Mu. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita hari ini sama-sama mengikuti ibadah tutup tahun. Bersyukur buat sepanjang tahun ini 365 hari ya. Kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Kita akan sama-sama naikkan pujian ini, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Aku mau selalu bersyukur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu pada, katakan tak pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur
pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, Yesus Engkau tetap Tuhan kami. Kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu. Tak pergi. Sama-sama katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa. Engkau alasan untuk kami bertahan di dalam kondisi seperti ini Tuhan. Karena kami tahu apapun keadaan kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada, pada saat kami ketakutan, pada saat kami tidak berdaya, kami yakin dan percaya tangan-Mu selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami Tuh. Engkau alasan, Yesus, selama ku hidup. Yesus, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan
mengucap syukur buat kesempatan malam ini. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh menyembah-Mu. Dan saat ini Tuhan, mari Bapa Engkau berbicara lewat hamba-Mu, pakai lidah bibirnya untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang siap dan mau mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak mau melewatkan akhir tahun ini dengan begitu saja, tapi kami rindu sebelum kami melewati tahun ini, tahun 2020 ini, kami boleh menerima firman yang dari Engkau. Apa yang Kau kendaki Tuhan dalam kehidupan kami lebih lagi ya Tuhan, supaya kami lebih peka akan kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan, sampaikan yang menjadi isi hati-Mu buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mau mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan ucapan syukur. Persembahan yang diberikan karena ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun 2020. Persembahan ucapan syukur akan dialokasikan untuk pemeliharaan atau renovasi gedung gereja. Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sampai hari ini kita dapat bersama-sama terus beribadah kepada Tuhan. Kita sudah melalui 1 tahun 2020, dan sebentar lagi kita akan masuk tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Di tahun 2020 mungkin banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi kita tetap bersyukur kalau kita ada sampai hari ini. Kita dapat berdiri di tempat ini untuk bersama-sama tetap memuji menyembah Tuhan. Kita tahu semua semata-mata karena kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Saudara masih ingatkah minggu yang lalu dalam ibadah Natal saya menyampaikan tentang Immanuel. Nah, salah satu poin daripada berita firman Tuhan adalah yang kita tetap yakin dan percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan yang kita alami, Tuhan itu berjanji akan terus menyertai kita. Yang Tuhan nyatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita yakin dan percaya kita akan masuk tahun 2021 dengan tuntunan Tuhan. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan akan masa depan kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tapi memberikan kepada kita hari depan, masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, saya sendiri dan Bapak Ibu Saudara kita semua mau masuk tahun 2021 dengan memiliki kehidupan yang tentunya diberkati, terus senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Kita mau masuk di tahun 2021 dalam hari-hari kita, bulan-bulan kita, bahkan tahun ke tahun terus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Nah, segala kebaikan, segala berkat kita tahu datangnya dari Tuhan dan semuanya kita peroleh karena anugerah. Tetapi untuk kita dapat menerima itu, nah, tentunya tidak hanya dengan berpangku tangan. Tuhan melakukan bagiannya dengan janji-janji firman-Nya yang ya dan amin. Nah, kita juga harus memiliki respon untuk kita dapat mengambil bagian, dapat menikmati berkat Allah itu, yaitu meresponinya dengan apa? Melakukan firman Tuhan. Nah, saya rindu hari ini kita akan belajar, kita akan menikmati berkat Tuhan sekalipun firman Tuhan memang telah mencatat keadaan tidak akan semakin baik tahun demi tahun, tapi orang-orang yang bersama dengan Tuhan, janji Tuhan, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita pasti akan menikmati kehidupan bersama Tuhan. Kita akan menikmati hari-hari yang baik bersama dengan Tuhan. Mari kita akan lihat ada berapa berkat Tuhan sehingga kita dapat melalui tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan.
Haleluya. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Berbunyi demikian, saya bacakan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Nah, jadi siapa yang mau mencintai hidup? Dalam terjemahan yang lain dikatakan siapa yang mau menikmati hidup. Artinya menikmati hidup yang penuh dengan kebaikan dan mau melihat hari-hari baik. Hari-hari baik artinya hari-hari esok, masa yang akan datang, ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dikatakan ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Dari firman Tuhan ini, kalau kita mau menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan, menikmati hari-hari yang baik bersama Tuhan, saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama yaitu dengan apa? Menjaga lidah kita, perkataan kita dari hal-hal yang jahat. Kemudian yang kedua, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang ketiga, kita harus mencari perdamaian. Dan bukan hanya mencari perdamaian, tapi kita terus berusaha sampai mendapatkannya. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, maksud daripada mencintai hidup ini artinya bukan terus kemudian hidup semaunya ya, sesukanya kita, nikmati saja hidup mumpung kita lagi hidup. Ya, nanti kalau sudah mati ada orang yang berkata demikian, kita sudah tidak bisa ingat apa-apa lagi. Jadi mumpung masih ada hidup, nikmatilah hidup sesuka-sukanya kita. Tidak demikian ya. Yang dimaksud oleh firman Tuhan artinya mencintai atau menikmati hidup dengan cara Tuhan. Kita akan menikmati hari-hari yang baik, cara hidup yang baru dalam penyertaan Tuhan. Ya, bukan berarti bahwa menikmati hidup itu bebas dari masalah. Masalah tetap ada, tetapi ada pertolongan Tuhan dari setiap masalah yang kita hadapi, dari setiap masalah yang mungkin datang kepada kita. Nah, hari-hari baik akan kita nikmati bersama Tuhan. Ya, bukan berarti bahwa hari-hari baik itu tidak pernah mengalami yang buruk, tetapi artinya begini, sekalipun kita mengalami hal-hal yang buruk, ya, mengalami masalah dalam kehidupan kita, tapi seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa, Bapak Saudara? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Nah, bicara tentang hari-hari baik ini adalah bicara tentang pola pikir, persepsi baru, cara pandang Tuhan. Artinya, waktu kita berjalan bersama Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan dalam penyertaan Tuhan, hari-hari baik, bukan berarti kita tidak mengalami ya, tidak mengalami hal-hal yang mungkin yang buruk, masalah, tapi kita bisa mengalami itu. Tapi seperti firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 28 ini, sekalipun kita dalam masalah, dalam kesulitan, Tuhan berjanji yang buruk dapat Tuhan ubahkan menjadi sebuah kebaikan. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Artinya sekalipun kita mengalami hal-hal yang buruk, Tuhan sanggup mengubah yang buruk itu menjadi kebaikan buat hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, prinsip dunia bagaimana menikmati hidup? Caranya bisa dengan kerja keras, cari uang, bangun pagi, kerja pulang malam. Untuk apa? Cari uang. Dengan uang yang banyak dapat menikmati hidup, berusaha, bekerja dengan giat. Ada yang bilang lagi, ya nggak cukup hanya dengan kerja keras, tapi juga ada satu faktor. Apa itu? Faktor keberuntungan. Kalau sudah kerja giat, cari uang, kalau nggak ada faktor keberuntungan nggak mungkin sukses. Itu prinsip dunia. Ya, tetapi prinsip Tuhan berbeda. Menikmati hidup adalah menjalani hidup kita sesuai dengan prinsip Tuhan, dengan cara-cara Tuhan. Mari kita lihat, ada seorang yang sudah menikmati kesenangan duniawi, bahkan dia sudah menikmati kesenangan duniawi, semua sudah dia coba. Dan apa kata dia? Mari kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 17. Oleh sebab itu aku membenci hidup
Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Salomo seorang raja yang sangat terkenal, ya dia juga termasuk, maksud saya dia adalah raja yang bijaksana, luar biasa. Bukan hanya bijaksana, kekayaannya demikian luar biasa. Segala apapun kesenangan dunia, ya harta benda dunia dia sudah miliki. Tapi apa yang terjadi, dia katakan, oleh sebab itu aku membenci hidup. Seorang yang kaya, yang berhikmat, dia tidak bisa menikmati hidup. Kenapa? Karena dia berusaha mencari kenikmatan hidup dengan cara duniawi, bukan cara Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan, kalau kita mau menikmati hidup, nikmati hidup dengan cara Tuhan, maka kita akan bisa bersyukur. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat menikmati hidup cara Tuhan, menikmati hari-hari baik bersama dengan Tuhan? Firman Tuhan dengan jelas memberitahu kepada kita. Yang pertama dikatakan adalah dengan cara apa? Menjaga lidah kita. Yang menjadi pertanyaan begini, Bapak Saudara. Apa hubungan menikmati hidup, mencintai hidup, hari-hari baik, hubungannya dengan lidah? Atau tepatnya, kenapa kita harus menjaga lidah, menguasai lidah kalau kita mau menikmati hidup, kita mau mengalami hari-hari baik? Mari kita lihat firman Tuhan berkata apa. Mari kita buka dalam Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat ke-21. Berbunyi demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ternyata begini, Bapak Saudara. Firman Tuhan mencatat, memberitahu kepada kita banyak penyebab orang itu bisa mati, banyak faktor ya. Ya sakit penyakit salah satunya, bisa juga kecelakaan, banyak hal. Tetapi Alkitab mencatat ternyata kehidupan dan kematian seseorang itu, lidah juga mempunyai peranan penting. Jadi hidup dan mati seseorang itu tergantung bagaimana dia menggunakan lidahnya, cara dia mengelola lidahnya, menguasai lidahnya. Berapa banyak kita lihat, kita tahu, kita dengar, bahkan mungkin di sekitar kita. Karena lidah, karena perkataan, hubungan yang baik mungkin antara sahabat itu menjadi permusuhan. Keluarga yang baik antara suami dan istri, orang tua dan anak, karena perkataan, karena lidah menjadi hancur. Berapa banyak karena harta warisan, orang tua dan anak, saudara dan saudara berebut warisan karena perkataan, hancur. Berapa banyak kita tahu perceraian terjadi dimulai dari apa? Karena lidah salah menggunakan lidah. Tidak benar menggunakan perkataan. Berapa banyak orang yang dipecat dari pekerjaannya, diturunkan dari jabatannya. Mungkin dia punya usaha atau bisnis menjadi hancur karena apa? Salah dalam berkata-kata, salah dalam menggunakan lidah. Dikatakan, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya lidah ini membentuk masa depan kita. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita salah menggunakan lidah kita, satu waktu di masa yang akan datang, itu tergantung daripada lidah kita. Lidah kita menentukan apa yang akan kita alami. Barang siapa mau menikmati hidup, mencintai hidup, barang siapa mau melihat atau mengalami hari-hari baik, lidah menentukan apa yang kita alami. Apakah kita akan mengalami hal yang buruk? Apakah kita akan mengalami hal yang baik? Lidah kita menentukan. Mari kita lihat kembali dalam Amsal 10 ayat 19. Mengapa kita harus menjaga lidah? Amsal 10 ayat 19 berbunyi demikian. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran.
tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah, berapa banyak juga kita lihat orang, tadi seperti yang saya sudah sampaikan, orang mengalami dampak yang buruk, mengalami akibat daripada tidak menjaga lidah. Dikatakan di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Kalau kita melihat dalam Yakobus, ya, ada satu bagian itu mengkupas tentang lidah. Wah, begitu luar biasa. Lidah satu benda yang kecil tapi dia dapat memegahkan perkara yang besar. Tetapi juga lidah yang kecil itu juga dapat membawa dampak yang buruk pada kehidupan seseorang. Dikatakan seseorang yang sempurna adalah orang yang dapat menjaga lidahnya, menguasai perkataannya. Dan firman ini dalam Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa menguasai lidah. Karena dikatakan ketika seseorang dapat menguasai lidahnya, dia adalah seorang yang sempurna. Ketika seseorang dapat menguasai perkataannya, dia adalah orang yang sempurna, dapat mengendalikan tubuhnya. Artinya semakin banyak kita berbicara, pasti ada kemungkinan kita akan berkata yang salah. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Artinya maksudnya begini Pak Saudara, bukan berarti kita tidak boleh banyak bicara, tapi diam-diam sajalah gitu. Ada istilah diam adalah emas. Tidak begitu. Kita perlu berbicara pada waktunya, maksudnya gitu. Pada waktu yang tepat. Kenapa? Kalau kita terlalu banyak bicara dan kita tidak pada tempatnya, pasti kita akan memperkatakan hal yang salah. Ya. Apalagi kalau kita tidak memperkatakan hal-hal yang keluar dari konteks kebenaran. Berkata-kata yang baik, berkata-kata yang baik. Pasti kita akan satu waktu kita akan berkata-kata yang salah. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kita, hati-hati kita menggunakan lidah kita. Hati-hati kita dalam berkata-kata, karena kalau kita banyak bicara pasti ada pelanggaran. Dikatakan siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Artinya berbicara pada saat yang tepat. Berbicara untuk hanya membangun orang, berbicara hanya untuk menasehati seorang, berbicara hanya untuk menghibur seseorang, bukan berbicara yang tentunya sifatnya merugikan orang lain. Fitnah, firman Tuhan katakan kata-kata dusta, ya, menipu, jangan lagi ada pada kita. Kuasai lidah kita, jaga perkataan kita supaya kita menjadi berkat. Amin, Bapak Saudara. Nah, gunakan lidah kita untuk memuji Tuhan, untuk hal-hal yang baik, yang positif, menasehati, mendoakan, mensupport orang lain, menyemangati, menghibur, menguatkan. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Nah, kalau firman Tuhan berkata kepada kita, jaga lidah. Hari-hari ini, betul, kita harus menjaga perkataan kita, menjaga lidah kita. Tetapi di dalam dunia modern ini terjadi sebuah perkembangan yang sangat cepat. Tidak lagi hanya kita harus menjaga lidah kita, karena dari lidah kita ya perkataan-perkataan yang baik, bisa juga perkataan-perkataan yang buruk itu keluar. Tidak hanya menjaga lidah, ya relevansinya apa sih? Menjaga apa, Bapak Saudara? Menjaga jempol kita, nih jari-jari kita. Lihat banyak berita-berita hoax, fitnah dari kedua jempol ini atau jari-jari. Dari apa? Perkataan yang tersimpan dalam hati, dipikirkan, setelah diputuskan, itu disalurkan lewat apa? Lewat jempol. Sehingga kalau tidak hati-hati, kita tidak jaga berita, ketika jempol kita pencet, itu berita yang tidak benar. Nah, berapa banyak kita lihat orang akhirnya ketika dia memberitakan berita-berita yang tidak benar, yang isinya fitnah terhadap seseorang atau kelompok atau golongan. Akhirnya karena fitnah, karena berita yang tidak benar, ya berasal dari lidah, pembicaraan yang tidak benar, ada undang-undangnya, Saudara. Kita lihat berapa banyak orang akhirnya ditangkap karena apa? Memberitakan hal yang tidak benar, tidak menjaga lidahnya, tidak menjaga jempolnya, jari-jarinya. Perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan agar kita sungguh-sungguh jaga lidah kita, jaga perkataan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat menikmati kehidupan yang dari Tuhan, kita dapat melihat, dapat mengalami hari-hari baik bersama Tuhan. Dikatakan kita harus menjauhi yang jahat,
melakukan yang baik. Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Konteks ayat ini ya, jahat artinya jangan merugikan orang lain, ya. Jangan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, ya, memfitnah dengan perkataan kita, ya, bisa juga dengan tindakan kita, ya. Hal-hal yang merugikan orang lain jangan lakukan. Firman Tuhan katakan jauhkanlah, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Baik di sini secara sederhana artinya apa? Kita melakukan yang baik, menolong atau membantu orang lain. Tetapi saya memperhatikan kalau kita melihat, membaca secara lebih rinci ya konteks ayat ini, saya menangkap ada sebuah standar firman Tuhan tentang kebaikan. Perbuatan baik di sini bukan sekedar yang Tuhan mau, bukan sekedar menolong orang lain, bukan sekedar membantu orang lain. Kalau kita melihat standar baik itu seperti apa sih? Ada orang yang bilang gini, kalau orang lain baik kepada saya juga akan baik kepada dia. Bahkan saya pernah melihat sebuah status ya, berbunyi demikian. Kalau orang baik sama saya akan lebih baik. Tapi kalau orang jahat kepada saya akan lebih jahat kepada dia. Kesan apa yang kita tangkap? Bagi anak-anak muda mungkin, wah keren, cool. Ini standar kebaikan dunia. Nah, standar yang Tuhan inginkan, kebaikan dalam hidup kita lakukan. Kalau kita lihat ayat 9 tadi di 1 Petrus pasal 3 ayat 9, perhatikan baik-baik, berbunyi demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Standar yang Tuhan inginkan, standar kebaikan dalam hidup kita bukan hanya ketika orang baik kita pun berbuat baik kepada dia, tetapi yang Tuhan ingin ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, dikatakan firman Tuhan, jangan balas dengan kejahatan, tapi harus balas dengan kebaikan. Ketika orang mencaci maki, jangan balas dengan caci maki, tapi sebaliknya apa? Berkati. Berkati dia. Nah, kita akan lihat di Lukas 6 ayat 28 berbunyi demikian. Lukas pasal 6 ayat 28 berbunyi demikian, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Standar dunia kalau ada orang mengutuk kita harus kutuk balik. Caci maki kalau orang mencaci kita. Tapi firman Tuhan bilang, minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Firman Tuhan mengajarkan standar kebaikan. Firman Tuhan adalah ketika orang mengutuk kita, justru kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkatilah orang yang mengutuk. Berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Itu adalah standar yang Tuhan inginkan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Standar kebaikan yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup kita adalah bukan hanya sekedar membalas kebaikan dengan kebaikan. Ketika ada orang yang berbaik hati kepada kita, kita pun balas. Itu sudah wajar. Orang-orang di luar Kristen pun demikian, ya, orang yang tidak mengenal Tuhan. Penjahat-penjahat saya katakan juga begitu. Dia bisa berbuat baik, tetapi standar yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang benar adalah ketika kita mengalami hal yang tidak baik, kita dijahati orang, dicaci maki, Tuhan mau balas dengan kebaikan. Waktu kita difitnah, kita harus berdoa kepada Dia. Orang mengutuk kita harus berdoa, berkati orang ini Tuhan. Luar biasa. Standar yang sangat luar biasa. Kenapa sih firman Tuhan mengajak kita? Bahkan meminta kita. Ketika kita berbuat kebaikan, tetapi disalah mengerti. Mungkin orang malah berbuat yang jahat. Atau begini, balas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan meminta kita. Nah, dalam Galatia, mari kita lihat. Galatia 6, pasal 6 ayat 7 sampai 9 berbunyi demikian. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, firman Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan bagi setiap kita. Kita pasti tahu firman Tuhan berkata bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita tidak perlu balas orang yang berbuat jahat kepada kita.
Dikatakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Artinya begini Bapak Saudara, pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita tidak usah membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Ya. Apa yang orang lain tabur, dia akan menuai. Intinya begini, kalau kita menabur kebaikan, maka pasti kita akan menuai kebaikan. Kalau kita, seseorang, menabur kejahatan, maka kejahatan akan, hasil yang buruk akan dia tuai. Sebab itu, mari kita taburlah yang baik. Ayat yang 9 berbunyi demikian selanjutnya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan katakan, sekalipun kita berbuat baik terus-menerus, tapi mungkin balasannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu, terus lakukan yang baik, terus tabur kebaikan, terus tabur kebaikan. Walaupun mungkin kebaikan kita kadangkala disalah sangka, disalah mengerti oleh orang lain. Terus tabur kebaikan. Kalau hari ini Bapak Saudara, firman Tuhan katakan apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Mungkin ada di antara Bapak Saudara, aduh aku sudah menabur hari ini sampai hari ini segala kebaikan, tapi kok aku belum menerima ya apa yang dijanjikan Tuhan. Pegang janji firman Tuhan ayat 9 berkata, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Artinya orang yang menabur tidak mungkin tidak akan menuai. Firman Tuhan janji ketika apabila sudah datang waktunya, artinya waktu Tuhan, pasti kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Oleh sebab itu jangan jemu-jemu kita menabur yang baik. Jangan jemu-jemu menjadi Kristen yang baik, yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah, saya ada satu kesaksian waktu saya membaca ini luar biasa. Menurut saya ini adalah bicara tentang apa yang harus menurut saya ini adalah ciri daripada orang Kristen, ya. Ciri daripada anak-anak Tuhan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi di satu tempat ada seorang bapak ya, dia sudah berkeluarga dan dia sudah bekerja. Nah, jadi pekerjaannya menuntut dia harus berangkat pagi-pagi karena jaraknya cukup jauh dan dia pulang malam. Ya. Jadi dengan pekerjaan yang cukup berat ya dikatakan dalam kisah itu, jadi dia butuh waktu istirahat yang cukup. Dia mesti berangkat pagi-pagi, pulang malam. Jadi dia memiliki tetangga, ya, tetangga seorang anak muda ya kurang lebih berapa rumah dari rumah dia gitu. Nah. Jadi setiap kali dia pulang di rumah, ya, pulang ke rumah malam. Nah, anak muda ini misalnya dia lagi pergi keluar, dia pulang dengan membawa mobilnya. Nah, dari jauh itu suara, bukan suara mobilnya ya, tapi dalam mobilnya itu ada musik. Dia setel tape ya, tape recorder lah gitu ya, ada musiknya. Begitu keras demikian kenceng sehingga suaranya begitu keras itu mengganggu bapak ini. Nah, dan dia mengalami itu hari demi hari sampai dia memiliki sebuah perasaan, aduh kesel, tapi dia mau ngomong bagaimana ya gitu. Sampai terlintas sedikit, mungkin dia tidak sengaja hanya terlintas, aduh Tuhan, kesel gitu ya. Kalau bisa rusakin aja deh gitu, mungkin mobilnya atau tipnya gitu. Mungkin dari apa keinginan yang dia bayangkan ini terjadi. Sekali waktu begini, ketika anak muda itu malam-malam pulang dengan suara musik yang kencang, secara tiba-tiba tipnya mati mendadak. Nah, ternyata begini, bapak ini dia bukan hanya seorang pekerja yang apa yang sekarang dia kerjakan, maksudnya gini, ternyata dia juga memiliki ngerti tentang alat-alat musik ini ya, tape recorder ini di mobil. Begitu dengar suara musiknya di mobil itu mati, dia langsung tahu, oh ini musiknya bukan sengaja dimatikan oleh pemiliknya, tetapi memang rusak mendadak. Wah, begitu tiba-tiba mati, dia langsung senang sekali. Senang sekali. Akhirnya malam hari ini aku bisa istirahat dengan tenang gitu. Wah, betul, dia bisa tidur dan besok pagi dia bangun, dia kerja dengan hatinya senang karena tidak terganggu.
Ketika dia pulang malam hari, dia sudah tidak dengar suara musik itu. Ketika dia berjalan lewat depan rumah anak muda ini, dia perhatikan anak muda itu sedang duduk di sebelah mobilnya ya. Tapi dia melihat wajahnya begitu sedang termenung, sedang bersedih. Kenapa? Karena tip mobilnya rusak, nggak bisa nyala lagi. Sang bapak ini melihat begitu, dalam hati dia seneng rasain mungkin begitu ya. Tapi ketika dia berbicara begitu dalam hatinya, ada suara lain dalam hatinya yang berbicara. Dan saya yakin dan percaya dia juga menceritakan hal ini. Suara Roh Kudus berbicara dalam hatinya, perbaiki tape recorder mobil anak itu. Perbaiki. Dia waktu dengar gitu, kalau aku perbaiki nanti ribut lagi, berisik lagi, nggak mau dia gitu. Tapi semakin keras suara Roh Kudus berbicara, perbaiki tip mobil anak itu. Kemudian akhirnya karena dia tahu dia harus melakukannya dengan sedikit malas-malasan ya, dia hampiri anak itu. Kemudian ya singkat cerita, dia menawarkan bantuan untuk memperbaiki tip mobil itu. Nah singkat cerita akhirnya baik lagi, musiknya bisa terdengar lagi. Begitu dibenarkan ya, diservis ya langsung oleh bapak ini, bisa hidup kembali. Dia lihat wajah anak itu, begitu musiknya hidup, wajahnya bersinar-sinar, cerah, senang sekali. Kemudian dia berkata kepada bapak ini, "Pak, terima kasih ya, Bapak sudah memperbaiki tape mobil saya sehingga saya bisa mendengar musik kembali." Nah, kemudian tidak hanya berdiri di situ, dia berkata demikian, melanjutkan, "Karena Bapak sudah menolong saya, kira-kira apa yang bisa saya bantu buat Bapak?" Nah, Bapak ini terkejut mendapat jawaban seperti itu. Tapi kemudian dia berpikir begini, dia hanya bilang, "Nak, saya ini kan kerja harus bangun pagi-pagi. Saya harus tidur cepat-cepat, harus butuh cukup istirahat. Jadi saya hanya minta, tolong nanti kalau kamu setel musik, kecilin sedikit supaya tidak mengganggu saya, supaya tidur saya bisa nyaman." "Oh, siap," jawab anak itu. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ternyata anak ini tidak sendiri. Setiap kali dia datang, berapa kali dia sering mengundang teman-temannya juga. Ya mungkin dikatakan seperti klub mobil yang memang ada suara-suara musiknya begitu keras. Kalau sudah masuk ke daerah situ, wah suaranya bising luar biasa. Nah, ketika dia berbicara demikian, kemudian besok dia tidak mendengar lagi suara musik yang keras. Bahkan anak ini menjadi penjaga dari bapak ini untuk apa? Untuk memberitahu kepada teman-temannya, pemilik mobil yang lain yang suka menyetel suara musik demikian keras. Jadi ketika kali anak itu pulang atau membawa teman-temannya, tidak pernah lagi terdengar suara musik yang keras. Jadi bapak ini bisa beristirahat dengan nyaman. Nah, apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Kalau kita menabur kebaikan, sekalipun orang berbuat jahat, teruslah tabur kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan yang daripada Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita dapat menikmati kehidupan yang daripada Tuhan, menikmati hari-hari baik kita, ya, mengalami hari-hari baik bersama dengan Tuhan. Yang ketiga dikatakan kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mari kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat ke-9. Berbunyi demikian. Matius pasal 5 ayat ke-9. "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kenapa kita disebut anak-anak Allah? Karena dikatakan kita adalah membawa damai. Firman Tuhan mencatat Yesus adalah Raja Damai. Ya. Dan kita adalah anak-anaknya. Karena Bapak kita adalah Bapak yang membawa damai. Dia Raja Damai. Tentunya setiap kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita juga disebut anak-anak Allah. Karena apa? Karena DNA dari Bapak kita adalah membawa damai. Ya, membawa damai. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Jadi dalam situasi apapun, ya, bukan menjadi. Nah, jadi begini, Bapak Saudara. Saya ingat sebuah kejadian, atau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami gitu ya, dalam hubungan sosial ya, persahabatan atau di tempat pekerjaan atau dimanapun lah gitu ya. Jadi ada begini, ketika kita sedang berkumpul, tiba-tiba datanglah seseorang ya. Mungkin
Nah, seseorang ini tidak begitu disukai oleh kelompok orang ini. Begitu orang ini datang, langsung perkumpulan ini bubar. Kenapa? Karena setiap kali orang satu ini datang dalam perkumpulan, suasana yang tadinya indah ya, fellowship yang indah, begitu dia datang jadi bubar, jadi kacau. Kenapa? Selalu bikin resek, ya, selalu bikin ribut, ngajak berantem terus gitu. Dengan apa? Dengan perkataan, dengan hal. Jadi orang tidak suka, gitu loh. Dia bukan membawa damai. Tetapi maksudnya membawa damai begini, setiap kali kita hadir dimanapun ya, di tengah konflik, ya, kita bisa mendamaikan orang yang sedang dalam konflik. Ya. Bukan ketika hadir kita manas-manasi, wah memang dia begitu, dia akhirnya masalah tidak terselesaikan malah jadi runyam. Jadi dalam situasi apapun kita harus berusaha membawa damai antara satu dengan yang lainnya. Ketika kita datang ada suasana surga. Bukan maksudnya begini saudara, nah ini yang dulu ya, yang dulu kita sering dengar gitu. Waktu seseorang ketangkap polisi, ditilang, bawa damai. Pak, damai aja Pak, saya kan anak Allah, kita cinta damai. Nah, ini damai yang salah ya, tidak boleh Bapak Saudara. Maksudnya bukan itu, berdamai dengan Pak Polisi ya, Bapak Saudara pasti ngerti ya. Bukan begitu ya, tapi adalah respon yang benar di tengah-tengah konflik. Artinya memiliki respon yang benar. Nah, ada sebuah quote yang bagus, dikatakan begini, bukan soal salah atau benar, tapi respon. Bukan salah atau benar, tapi respon. Nah, terkadang begini, ya kalau orang salah biasanya ya ada dua sikap ketika seseorang dia terbukti bersalah. Yang pertama, dia akan berusaha menutupi atau menghindar atau berusaha untuk menyatakan bahwa dia tidak bersalah dengan berbagai macam cara. Tapi yang kedua adalah dia mengakui kesalahannya karena dia salah gitu. Nah, tapi yang Tuhan mau adalah seperti begini. Ketika kita dalam satu konflik atau satu permasalahan, kita didapati dalam posisi benar. Nah, ketika kita tahu kita benar, kita ngotot. Wah, membuktikan, wah kita ngotot, kita betul-betul marah dengan orang yang salah itu. Nah, bukan soal benar atau salah, tapi respon. Sekalipun kita benar, kita harus memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan ya. Respon yang benar, bukan mentang-mentang kita benar ya, tapi respon kita jadi salah gitu ya. Maksud saya, ya kita harus memiliki respon yang benar, Bapak Saudara. Ini ada video sedikit, ya. Kita dapat mengambil pelajaran dari video ini. Kita akan lihat sejenak. That's a big bull. I think that's old Cyrus. 1,800 pounds and do whatever the heck I want. I can respect that. Take the long way, huh? Thank you, Cyrus. Nah, Bapak Saudara, dari video yang kita lihat ini, lihat ada seekor banteng dan sebuah mobil. Kalau kita perhatikan, banteng salah berdiri di tengah jalan karena jalan aspal yang dibuat adalah untuk mobil. Tetapi kan banteng itu dia tidak, ya maaf saya katakan, dia tidak tahu posisinya dia itu salah. Nah, kadangkala kita berhadapan dengan situasi atau orang-orang yang merasa tidak salah, dia terus maju. Nah, respon kita apa? Walaupun kita benar, nah kita perhatikan dalam ilustrasi mobil ini, tidak memaksa untuk menabrak atau menerobos jalan. Dengan bijaksana dia berbalik atau dia menunggu sampai banteng itu lewat.
Kalau diterusin jadi runyam Bapak Saudara. Yang penting adalah kita harus memiliki sikap respon yang benar, jangan salah. Amin Bapak Saudara. Nah, ketiga hal ini, kalau kita mau menikmati kehidupan dari Tuhan ya, dan hari-hari yang baik di tahun 2021 ya, keluarga kita menjadi keluarga yang baik, anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, istri atau suamimu menjadi istri suami yang baik. Kalau kita mau melihat mengalami pekerjaan dan usaha kita di tahun 2021, pekerjaan dan usaha yang baik, sekolahmu baik, kuliahmu baik, bahkan pelayananmu baik. 3 hal ini harus kita lakukan, tentunya dengan kemurahan Tuhan. Sebagai bukti kita percaya akan janji firman Tuhan, maka kita melakukan firman Tuhan. Jaga lidah kita, perkatakan hal-hal yang baik, perkataan-perkataan berkat yang membangun, menguatkan, memberkati orang lain. Kemudian lakukan yang baik, balas kejahatan dengan kebaikan. Jangan jemu terus berbuat baik, karena kita pasti akan menuai yang daripada Tuhan. Yang ketiga, cari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Respon segala sesuatu dengan sikap yang benar. Amin, Bapak Saudara. Mari saya mengajak kita semua akan bersama-sama melalui tahun ini dengan berdoa kepada Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Jika ada Bapak Saudara hari ini bersama dengan keluarga, istri, suami, anak-anak, boleh gandeng tangan, kita akan berdoa bersama minta kemurahan Tuhan sehingga berkat Tuhan di tahun 2021 ini dapat kita alami. Saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan bersama-sama meninggikan, memuliakan Tuhan sebelum nanti saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekali lagi katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa, kami sudah melalui tahun 2020 Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk di tahun yang baru, di tahun 2021. Kami tahu kalau kami boleh ada sampai saat ini, sungguh semata-mata karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Banyak hal yang kami lalui Tuhan, banyak hal yang kami alami sepanjang 2020. Tapi kalau sampai hari ini kami tetap berdiri, kami tahu Engkau sungguh Allah yang menyertai hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan janji-Mu Tuhan di tahun 2021 Tuhan. Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap memegang tangan kami. Engkau tetap memegang keluarga demi keluarga. Setiap kami dalam perlindungan-Mu Tuhan. Setiap kami dalam rancangan dan rencana-Mu Tuhan. Masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Masa depan yang cerah, penuh dengan harapan. Seperti janji firman-Mu Tuhan. Kami akan menikmati kehidupan yang baik bersama dengan Tuhan. Kami akan menjalani hari-hari kami dengan baik bersama dengan Tuhan. Segala yang baik yang datangnya daripada Tuhan, kami akan terima di tahun yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu dari tempat ini Tuhan berdoa buat keluarga demi keluarga yang ada dimanapun Tuhan. Di rumah-rumah mereka yang saat ini mereka bersatu hati Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya berkat daripada Tuhan, perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus atas keluarga demi keluarga. Biarlah keluarga demi keluarga diberkati, suami-suami diberkati, istri-istri diberkati, anak-anak diberkati, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, sekolah mereka, kuliah mereka, bahkan pelayanan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keluarga demi keluarga akan menerima berkat dari Bapa surgawi di tahun 2021. Karena kami tahu Tuhan terus memimpin, Tuhan menopang. Terima kasih, biar kami terus mengandalkan Engkau. Kami masuk di tahun yang baru Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Dengan iman yang terus bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami, dalam keluarga demi keluarga. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi baik ya Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan adalah baik dalam hidup kami. Berkat-Mu Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, penghiburan, kekuatan, kesehatan, limpah-limpah atas keluarga demi keluarga yang hari ini Tuhan mengangkat tangan mereka kepadamu Tuhan. Berharap senantiasa sebab kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat ibadah yang terakhir di tahun ini Tuhan. Biarlah seumur hidup kami Tuhan, kami terus memuliakan Tuhan. Kami tidak akan berhenti untuk terus memuliakan Engkau. Kami tidak akan berhenti untuk memuji, menyembah Engkau. Karena segala kebaikan Tuhan, karena apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Dan terlebih lagi karena Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-Mu kami terima dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita masuk tahun yang baru, mari sekali lagi kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan pengucapan syukur. Bersama katakan amin. Kami keluarga gembala dari GBI Ebenezer beserta staf pengembalaan sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru 2021. Biarlah di tahun yang baru kita semua berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati yang baik yang daripada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang